Pada video kali ini, Miss akan bahas bagaimana cara menjumlahkan suatu bilangan ratusan, puluhan, satuan dengan suatu bilangan perseratusan dan persepuluhan ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mudah kita menuliskan suatu bilangan desimal perseratusan. Yang kali ini ya kita akan mencoba menjumlahkannya ya. Ingat, untuk bilangan perseratusan, triksnya yaitu kita harus memisahkan dua angka di belakang. Beda dengan tens, kalau tens hanya satu angka di belakang kita pisah, kalau hundreds kita pisah dua angka. Nah, untuk video lengkapnya kalian tonton lagi video tips dan trik untuk hundreds ya yang sudah Miss kirim sebelumnya. Nah, yang kali ini akan Miss bahas yang penjumlahannya. Di sini sudah Miss buat beberapa contoh, bisa kalian perhatikan ada 4 contoh. Ya, kita akan selesaikan satu-satu. Kita coba sama-sama, jadi kalian juga siapkan pensilnya ya dan juga kertas orek-oreknya ya. Oke, kita bahas mulai dari nomor 1. Miss punya soalnya 1, kemudian 14 hundreds. Perhatikan hundreds ini ada huruf TH ya. Berarti ini adalah perseratusan, bukan angka ratusan. Hati-hati. Bedakan ya. Nah, di sini kita punya 1 berarti sama nilainya dengan 1 ya. 1 itu nilainya 1. Kemudian 14 hundreds ini kita ubah pecahan menjadi 14 per 100 ya. 14 per 100. Nah, selanjutnya bagaimana kita menjumlahkan kedua angka ini? Caranya pertama kita ubah dulu ini ya, 14 per 100 kita ubah. Berarti kita punya 1 ditambah, ingat karena ini desimalnya per seratusan, berarti kita ubah ya 0, 1, 4. Kenapa kita ubah? Karena kita akan memisahkan dua angka ya. Yang kita pisah adalah angka 1 dan 4, sehingga titiknya ada di depan angka 1. So we have 14 per 100 itu sama dengan 0.14. Selanjutnya sama seperti yang sudah sebelumnya Miss jelaskan. Kalian cukup tambah 1 ditambah dengan 0. 1 tambah 0 ya sama dengan 1 ya. 1. Kemudian titik 1, 4. Nah, itu menyesuaikan desimal yang di belakang ya. So we have 14 hundredths. It's equal to 1.14 ya. Kita tulis hasilnya di sana ya. Intinya kita ubah dulu di sini ya, hundreds. Karena itu di video sebelumnya Miss sudah jelaskan cara mudahnya untuk mengubah. Kalian bisa tonton sebelumnya ya. Oke, next kita punya pertanyaan yang kedua. Nah, di sini Miss punya gabungan antara tens dan hundred. Jadi ada persepuluhan, ada perseratusan. Ya, bedakan tens, 2 tens dengan 2 tens yang di belakang ini berbeda. 2 tens yang di depan kita tidak ada huruf TH, artinya itu angka puluhan. Jadi ini nilainya sama dengan 20 ya. Perhatikan perbedaan penulisannya. Kemudian kita punya 1 berarti ini sama dengan 1 nilainya ya. Kemudian kita punya 2 tens. Perhatikan 2 tens berarti ini penyebutnya 10. Kita ubah desimalnya nanti ya. Yang kita tulis di sini 2 per 10 dulu. Kemudian ditambah 100. Ini ada TH berarti per 100. 1 per 100. Oke, itu sudah kita ubah semua ya. Selanjutnya kita ubah ini menjadi bentuk desimal. Desimalnya berapa? Mari kita perhatikan. 20 tambah 1 dulu kita sudah punya 21 ini ya. 21 plus 2 per 10. Ingat, kita pisah satu angka. Berarti ubah dulu nih bentuknya menjadi 02. Pisah satu angka, kita punya 0.2. Selanjutnya kita punya 1 per 100. Karena penyebutnya 100, kita ubah ya 001. Pisah dua angka 01 yang diubah ya, dipisah ya.
kita punya 0,01. Pisah dua angka kalau yang 100. Sekarang kita punya angkanya 21, kemudian ditambah 0,2 ditambah 0,01. Cara menjumlahkannya kita seperti biasa ini tulis lagi ya. 21 ditambah 0 berapa? 21 ya. Tetap 21. Kemudian kita punya 21 ditambah 0 lagi juga sama ya, tetap 21. Berarti di sini kita buat 21. Nah, yang berikutnya ini kita menyesuaikan letaknya ya. Nah, ini kita punya 0,2 dan 0,01. Perhatikan hitungnya ya. Kita bisa menggunakan hitung susun. Di sini Miss buat ya 0,2. Nah, perhatikan. Kita harus menempatkannya sejajar ya. Angka-angkanya harus di posisi yang sama. Begitu pula juga dengan tanda titiknya. Kemudian kita isi di sini 0,01. Nah, kita tempatkan dia supaya sama posisinya ya. Kita jumlah sekarang ya. Kita jumlah 0 dari belakang ya. Ini kan tidak ada angka ya. Ini sama dengan 0 ya, artinya ya. Tidak ada angka di sini, artinya dia ada 0 di sini ya. 0 tambah 1 kita punya 1. 2 tambah 0 ya tetap 2. Titiknya menyesuaikan lagi, harus sejajar ini penulisannya. Kemudian 0 sama 0 ya tetap 0 kalau kita jumlah ya. So we have 0.21. Nah, tadi sudah kita hitung ya. 21 tambah 0 ya tetap 21. 21 tambah 0 lagi ya 21. Nah, di sini kita menyesuaikan. Berarti tulisnya 21. Karena ini yang kita lihat ya. Dua angka di belakang tanda titik itu yang kita perhatikan. So we have the result is 21.21 ya, 21.21. 21,21. Ya, ini yang diperhatikan ya, hitung susunnya ini hati-hati ya. Tempatkan angkanya ya supaya sejajar, supaya kita bisa jumlah ya. Oke. Itu nomor 2. Kita coba contoh nomor 3. Nah, ini gabungan lagi ya, ada hundreds, ada tens. Ini yang sekarang adalah per seratusan dan per sepuluhan lagi. Coba kita selesaikan sama-sama ya. Kita perhatikan dari two ones. Two ones ini adalah angka satuan, berarti kita langsung buat ini 2 nilainya ya. Ditambah two tens. Perhatikan ini ada huruf TH-nya, berarti ini per 10. 2 per 10. Bukan angka puluhan, tapi per 10. Kemudian hundreds. Nah, ini ada TH lagi, berarti ini per 100 ditambah 3 per 100. Ya, sudah seperti itu. Tujuan kita akan ubah desimal lagi ini ya. Ubah desimal lagi ya. Ini sama dengan 2 plus. Nah, ini ubah lagi bentuknya jadi 0, 2. Pisah satu angka karena ini tens. Dipisah angka 2-nya ya, 0.2. Nah, selanjutnya ini per 100, ubah lagi angkanya menjadi 0,03. Pisah 2 angka, berarti 0,03. Bisa ya? 0,03. Oke, kita selesaikan dulu ini ya. Ini ya, kita selesaikan dulu ya. Penjumlahannya ini ya, 0,2 dan 0,03. Caranya seperti tadi, kita pakai hitung susun 0.2, kemudian 0.03. Ingat, tempatkan yang sejajar ya, biar sama posisinya. Kita memudahkan kita untuk menjumlah ya. Ingat, di sini tidak ada angka, bukan berarti itu kosong ya. Ini adalah 0. Nah, dijumlah sekarang. Jumlah biasa, hitung susun. Ini 3, 2, kemudian titik lagi, ada 0. Jadi di sini kita punya 0,23 hasilnya. 2 ditambah 0,23. Yang berikutnya gimana? Ya, sama penyelesaiannya seperti yang sebelum-sebelumnya di video yang sudah Miss jelaskan ya. Kita jumlahkan 2 dan 0 saja. Ya, 2 tambah 0 kita punya
2 ya, tulis di sini 2 titik. Nah, titiknya melanjutkan ya, 2, 3 di belakang tanda titik. Jadi kita punya 2,23. Bisa ya? Jadi diperhatikan kalimat soalnya, tens-nya apakah itu angka puluhan atau persepuluhan, hundreds-nya juga sama, apakah itu ratusan atau perseratusan. Hati-hati. Nah, lagi satu Miss punya soal seperti ini. Nah, diperhatikan Miss punya 500, 3 tens, 2 hundreds. Beda, hundreds yang di depan dengan hundreds yang di belakang ya. Angka yang di depan ini hundreds, ini artinya angka ratusan. Berarti kita punya 500. Nah, ditulis 500. Selanjutnya 3 tens. Nah, ini tidak ada TH ya, tidak ada TH, berarti ini adalah angka puluhan. Berarti nilainya 30. Ditambah 200. Nah, ini baru ada TH-nya nih, artinya dia per 100. Ubah 2 per 100. Nah, 2 per 100. Selanjutnya gimana? Ya, kita jumlah yang bisa kita jumlahkan dulu ya. Ini jumlahkan dulu, 500 tambah 30. 530 ya. Kemudian ditambah, ingat ini per 100. Tujuan kita ingin pisah dua angka, berarti kita ubah di sini angkanya menjadi 002. Pisah dua angka ya, berarti tanda titiknya di depan angka 0. 0,02. Kalau kita jumlah, ya jumlahkan saja 530 tambah 0. Berapa nih hasilnya? Tetap 530 kan ya? Nah, selanjutnya itu point 2. Nah, itu menyesuaikan. Point 02. Menyesuaikan ya tanda desimalnya dengan angka di belakang desimalnya ya. Jadi ini 02. Nah, ini hasilnya 530 tambah 0, 530. Titik 02, desimalnya menyesuaikan. Nah, dari contoh-contoh ini bagaimana? Bisa ya? Harusnya bisa ya. Kalian perhatikan yang ini terutama ya, yang ini penjumlahan bersusunnya. Ya, kalian harus tempatkan tanda titiknya segaris ya, harus satu tempat ya, supaya kalian nanti menjumlahkannya benar. Pada intinya kalian harus bisa dulu mengubah bilangan perseratusan dan persepuluhannya menjadi bentuk desimal. Baru kalian bisa menjumlahkan nanti. Oke? Nah, kalau kalian lupa, lihat videonya lagi di video tips dan trik bilangan hundreds atau ratusan ya, perseratusannya. Bagaimana cara mengubahnya. Kemudian kalau lupa juga yang tens, dibuka lagi videonya tips dan trik untuk tens. Penulisan tens ya. Oke, Miss rasa sudah dulu penjelasan Miss terkait penjumlahan bilangan ratusan, puluhan, satuan dengan bilangan perseratusan dan persepuluhan. Nanti kalian coba lagi di rumah ya exercise-nya. Semoga bisa membantu kalian selama belajar di rumah. See you on the next video.